podcast Hukum Konstitusi episode yang kedua dengan kami kelompok 2 yang akan membahas tentang perbandingan konstitusi antara negara kesatuan dan juga negara federal. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan dari materi kita kali ini di podcast episode kali ini, terlebih dahulu kita berikan gambaran sedikit tentang apa itu kompleksitas dari topik yang akan kita bahas kali ini. Oleh karena itu mungkin salah satu narasumber mungkin bisa membantu. Oke, dari kompleksitas konstitusi. Masih tidak tahu, konstitusi ini memiliki otoritas yang paling tinggi, di mana setiap masyarakat itu harus tunduk kepada konstitusi yang telah dibentuk. Konstitusi ini tidak hanya konteks juridis, tapi juga mencakup konteks kehidupan sosial politik dari masyarakat. Konstitusi ini, kalau yang secara tertulis ya, di luar dari konvensi-konvensi ketatanegaraan, itu menyangkut ada dua hal utama dari saya. Itu yang pertama tentang pembahasan wewenang oleh pemerintah, dan kedua menjalankan hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia. Terima kasih. Misalnya kita memberikan gambaran ini tentang kompleksitas dari ya. Namun sebelum kita masuk dalam inti kita, mungkin saya bisa minta salah satu narasumber untuk menyajikan gambaran umum tentang kompleksitas konstitusi serta pengantar dari topik perbandingan antara negara federal dan juga negara kesatuan. Saya jelaskan caranya ya. Pertama tadi kompleksitas konstitusi. Nah, konstitusi itu sudah dari 4 tahun itu memiliki otoritas yang paling tinggi, di mana setiap orang negara itu harus mengatur konstitusi yang telah dibentuk. Nah, konstitusi dalam konteks tertulis itu di luar dari konvensi ketatanegaraan itu ada dua bagian. Yang pertama itu tentang batasan wewenang dari pemerintah. Yang kedua ada penjaminan hak-hak asasi manusia. Nah, konstitusi ini tidak hanya mencakup konteks yuridis, tapi juga mencakup tentang konteks kehidupan masyarakat, sosial politik. Nah, tentang perbandingan apa yang ada antara konsep negara kesatuan dan negara federal itu kita harus tahu dulu negara kesatuan itu apa dan negara federal itu apa. Nah, negara kesatuan itu merupakan atau dengan sebutan lain disebutnya karisma atau negara bersusun satu, bersusun tunggal. Itu tidak ada negara dalam negara itu berdiri sendiri, dengan nanti konsep pemerintahnya itu disebarkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kalau pemerintah federal itu negara dalam negara. Jadi negara-negara itu mereka bergabung menjadi satu, tapi negara-negara itu masih memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri. Itu syaratnya. Ya teman-teman, setelah kita bersama tahu gambaran umum dari topik pembahasan kita pada podcast kita hari ini, selanjutnya kita masuk sedikit lebih dalam. Mungkin salah satu narasumber bisa menjelaskan pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan negara bagian, serta pengaruhnya terhadap kompleksitas konstitusi. Oke, baik Didi. Di dalam alasan kenapa konstitusi di negara federal lebih sulit dibanding konstitusi di negara persatuan, salah satunya adalah pembagian kekuasaan. Nah, di dalam pembagian kekuasaan, negara federal lebih rumit ketimbang negara persatuan. Kenapa? Karena negara federal itu tidak hanya berpusat pada pemerintahan pusat saja, tetapi juga berpusat pada dan negara-negara bagian juga memiliki wewenang dan tanggung jawab khususnya, di mana hal itu sudah diberikan kepada hak veto. Nah, sedangkan pemerintah ini konstitusi di pemerintahan negara kesatuan itu jauh lebih mudah karena semua hal itu sudah diatur oleh pemerintah pusat tersebut. Kalau kita ambil contoh konkret, kita bisa ambil contoh ke negara Amerika Serikat, di mana negara Amerika Serikat itu mempunyai banyak sekali negara bagian, salah satunya negara California. Di negara California sendiri itu pembagian kekuasaannya berbeda dengan negara-negara lain, di mana di California sistem pendidikan yang berbeda, sistem perpajakan yang berbeda, dan hal tersebut tidak bisa diatur tidak bisa dicampur tangan oleh pemerintah federal atau pemerintah pusat. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya konstitusi atau pembagian kekuasaan di negara federal jauh lebih kompleks dan lebih rumit dibandingkan negara persatuan. Mungkin selanjutnya alasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kita Bella. Baik, saya mencoba mengatakan terkait dengan alasan mengapa konstitusi di negara federal itu lebih sulit. Nah, ada 2 poin yang mau dijelaskan di sini. Yang pertama itu jaminan konstitusional. Dalam di negara bagian itu, negara bagian yang konstitusi federal, mereka mempunyai atau memiliki
beberapa urusan yang berarti kalau setiap perubahan yang melibatkan kekuasaan, negara bagian harus mempertimbangkan hak-hak yang telah dijamin tersebut. Ini menambah lapisan kompleksitas dalam proses legislasi dan perubahan konstitusi. Dan yang kedua itu struktur multi-sentra. Federalisme menciptakan struktur pemerintahan yang dapat mengendalikan semua kekuasaan. Jadi setiap pusat atau pemerintah pusat dari negara bagian memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga memerlukan konsensus yang lebih besar untuk membuat perubahan. Jadi ada yang menambahkan. Baik, menambahkan dengan apa yang disampaikan Umbu dengan Melan tentang alasan konstitusi negara federal lebih sulit dibandingkan negara kesatuan. Alasan berikutnya itu adalah proses legislatif yang berbeda. Dalam negara federal itu proses legislatif itu melibatkan dua tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah negara pusat dan negara bagian, yang dapat menyebabkan perlambatan pengambilan keputusan dalam proses legislatif. Sedangkan dalam negara kesatuan itu hanya melibatkan satu tingkat pemerintahan yang menyebabkan proses legislatif itu lebih singkat dan tidak terlalu. Lalu yang alasan yang berikutnya itu adalah perbedaan kepentingan dalam negara bagian. Kepentingan dan kebutuhan masing-masing di negara bagian itu berbeda-beda, yang dapat menyebabkan konflik dan terjadinya kesulitan dalam mencapai keputusan dalam perubahan konstitusi. Hal ini tidak sekompleks dengan negara kesatuan yang dimana kepentingannya itu lebih terpusat. Dengan demikian kompleksitas yang dalam pembagian kekuasaan ini terus jaminan konstitusional dengan struktur pemerintahan yang multisegmen menjadikan konstitusi negara federal terasa lebih sulit dibandingkan dengan negara kesatuan. Wah, setelah mendengar penjelasan dari teman-teman ini, saya mulai memahami mengapa negara federal itu ternyata konstitusinya lebih sulit ya dibanding daripada negara kesatuan atau negara republik. Ya, untuk kita bisa lebih paham lebih dalam lagi tentang topik pembahasan kita kali ini, mungkin selanjutnya saya minta salah satu narasumber untuk menjelaskan perbedaan dalam wewenang membuat undang-undang dasar antara negara kesatuan dan juga negara federal. Baik, seperti yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman, bahwa negara federal itu dia memiliki perbedaan dengan negara kesatuan. Yang nampak sekali jelasnya adalah dari kekuasaannya sendiri. Ini negara federal itu walaupun kekuasaannya satu, tapi mereka memiliki negara bagian, di mana negara-negara bagian ini bisa membuat konstitusinya masing-masing, tetapi tetap tunduk pada konstitusi pemerintahan pusat. Nah, dari pemerintahan pusat juga mereka mewajibkan untuk konstitusi dari negara-negara bagian ini agar tidak menentang dengan apa yang telah diatur dari konstitusi pemerintahan pusat. Berbanding terbalik dengan negara kesatuan, di mana pemberlakuan undang-undang itu hanya satu saja. Jadi untuk pemerintahan pusat, dia memberi wewenang untuk pemerintah daerah, walaupun pemerintah daerah sini tidak memiliki wewenang untuk mengubah undang-undang. Namun mereka memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah, tetapi kembali lagi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Dari situ yang saya dapat simpulkan bahwa untuk pemerintahan dari negara federal dan pemerintahan dari negara kesatuan ini, mereka sangat kontras, di mana negara federal ini dia mewajibkan negara-negara bagiannya untuk tunduk pada undang-undang dari pemerintah pusat. Sedangkan dari negara kesatuan ini, karena hanya satu saja pemberlakuan undang-undang, jadi mereka kekuasaannya ya cuma satu saja, tidak ada intervensi dari pihak lain, walaupun pembagian kekuasaan ini dibuatkan juga ke pemerintah daerah. Jadi dari saya. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya kita masuk nih salah satu narasumber untuk bisa membahas tentang perbedaan dalam sistem pembagian kekuasaan di dalam undang-undang dasar dan juga asal kekuasaan asli antara negara federal dan juga negara kesatuan. Jadi pada negara kesatuan ini mengenai pembagian kekuasaan dan wewenang pada pemerintah pusatlah yang hanya dirumuskan secara umum. Sedangkan pada mengenai urusan terus kekuasaan dan wewenang dari pemerintah daerah itu disebutkan dan dirumuskan satu persatu secara rinci melalui penyerahan urusan pemerintahan. Sedangkan pada negara-negara serikat mengenai pembagian kekuasaan atau wewenang dari negara federal atau pemerintah federal atau pemerintah negara gabungan itu disebutkan juga salah satu persatu secara rinci dalam undang-undang dasarnya. Bahkan malahan
seringkali mereka mengadakan lampiran khusus yang mengatur hal-hal atau urusan-urusan yang pengaturannya itu diserahkan atau menjadi wewenang dan kekuasaan dari pemerintah federal. Hal ini biasanya menyangkut kepentingan bersama dari negara serikat ataupun negara-negara bagiannya. Jadi contoh nyatanya itu seperti misalnya dalam negara serikat, di mana pembagian kekuasaan itu ada pembagian kekuasaan pemerintah federal dan juga pemerintah negara bagian. Nah, biasanya negara bagian itu mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengatur pendidikan, kesehatan, dan keselamatan publik. Sedangkan untuk pemerintah federalnya memiliki kekuasaan untuk mengatur perdagangan antar negara bagian, pertahanan nasional, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk negara kesatuan, contohnya nyatanya itu seperti di negara Indonesia, misalnya pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pemerintah pusat itu misalnya dalam bidang pendidikan, di mana pemerintah pusat itu menetapkan kurikulum nasional, sedangkan untuk pemerintah daerahnya memiliki hak untuk mengatur sekolah atau pendidikan di wilayahnya, namun tetap mengacu pada kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, selanjutnya masuk pada asal kekuasaan asli dari negara kesatuan maupun negara serikat. Yang pertama pada negara kesatuan itu asal kekuasaan asli itu ada pada pemerintah pusat. Jadi segala bentuk kekuasaan itu berasal dari pemerintah pusat, namun sebagiannya itu akan diserahkan kepada pemerintah daerah, dan hal ini biasanya disebut atau kata lain seperti distribusi antara kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan pada negara-negara serikat, misalnya Amerika Serikat, itu kekuasaan asli itu ada pada negara-negara bagian. Jadi negara-negara bagian itu juga menyerahkan kekuasaan itu kepada pemerintah federal atau negara federal. Hal ini seringkali disebut juga dengan kontribusi kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara-negara federal. Jadi di sini dapat disimpulkan atau dapat dilihat bahwa kekuasaan asli antara negara kesatuan dan negara serikat itu sangat berbanding terbalik, di mana dalam negara kesatuan kekuasaan asli itu berpusat pada pemerintah pusat, kemudian dibagikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan dalam negara serikat itu kekuasaan aslinya dari negara bagian yang diberikan kepada negara federal atau negara gabungan. Wah, menarik nih. Bahkan yang dijelaskan ini dirasakan oleh kita semua sendiri nih, di mana pemerintah pusat sendiri sudah menetapkan Indonesia beberapa kurikulum, dan salah satunya juga beberapa tahun ini baru diganti, yaitu dari kurikulum F13 ke kurikulum mereka belajar yang sekali. Nah, setelah kita tahu perbedaan sistem pembagian kekuasaan di dalam undang-undang dasar dan negara kesatuan negara federal, selanjutnya kita akan membahas perbedaan dalam kedaulatan antara negara kesatuan yang lebih terpusat dan negara federal yang lebih tersebar ke negara bagian. Ini salah satu narasumber bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Didi. Sebenarnya dari beberapa alasan yang berbeda sebenarnya sudah menjelaskan sangat rinci ya bagaimana cara sistem pemerintahan di negara federal dan negara kesatuan dijalankan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan secara khusus perbedaan kedaulatan dari negara kesatuan dan negara federal. Saya mulai dulu dari kata kedaulatan. Yang kita tahu bahwa kedaulatan itu merupakan kewenangan tertinggi atau kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk menjalankan kepentingannya. Contohnya seperti kita memiliki kedaulatan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Oke, jadi perbedaan yang pertama saya mulai dari negara kesatuan terpusat. Negara kesatuan terpusat ini memiliki kedaulatan yang terpusat, artinya kekuasaan tertinggi ini berada di tangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat ini menjadi fondasi atau tonggak dalam melakukan atau mengontrol semua semua kegiatan yang ada dalam pemerintahannya. Sedangkan di negara federal itu kedaulatan itu bisa dibagi, bukan hanya berpusat pada negara federal, tapi ada negara-negara bagian yang memiliki otonomi sendiri untuk menjalankan pemerintahnya. Kemudian yang kedua ada sistem hukumnya. Nah, sistem hukum di negara kesatuan ini sebenarnya hanya mengatur satu sistem hukum, yaitu sistem hukum nasional, di mana hukum ini berlaku untuk seluruh wilayah negara tersebut. Sedangkan sistem hukum yang berada di negara federal ini menganut dua sistem hukum atau sistem hukum ganda. Yang pertama ada sistem hukum negara federal dan negara
negara kesatuan ini hanya berpusat pada pemerintah pusat, sedangkan negara federal memiliki dua sisi, ada dua sisi di mana mereka bisa menopang pada hukum negara federal dan juga hukum pada negara bagian dari masing-masing. Kemudian yang kedua, otonomi. Otonomi ini kan sebenarnya pemerintah bisa diartikan sebagai pemerintahan tersendiri ya. Jadi di mana negara bagian dalam negara federal memiliki otonomi yang besar dalam mengatur urusan internalnya, sedangkan daerah dalam negara kesatuan terpusat memiliki wewenang yang lebih terbatas karena hanya berpusat pada satu sistem hukum, yaitu sistem hukum nasional. Sedangkan yang kedua, sistem hukumnya yang seperti saya jelaskan tadi bahwa negara kesatuan hanya terpusat pada satu sistem hukum yaitu nasional yang mengatur seluruh rangkaian dalam wilayah negara tersebut, sedangkan negara federal memiliki sistem hukum ganda yang terdiri dari hukum federal dan hukum negara bagian. Jadi contoh praktis yang saya mau memberitahu agar kita lebih mengerti dari penjelasan saya tadi, yang pertama tentang pendidikan, seperti yang mungkin teman-teman tadi jelaskan bahwa di negara kesatuan ini kurikulum pendidikan biasanya seragam di seluruh negara. Contohnya seperti kita di Kupang ini memiliki kurikulum merdeka yang berarti sama di Indonesia sama ya? seluruh Indonesia sama. Kemudian contoh praktis yang kedua itu ada pajak, di mana negara kesatuan terpusat, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan semua jenis pajak, sedangkan di negara federal itu sebenarnya baik negara federal maupun negara bagian itu sebenarnya memiliki pajak yang berbeda seperti itu. Setiap negara bagian mempunyai tarif pajak yang berbeda. Wah, Itu sangat luar biasa ya. Ya, kita lanjut selanjutnya. Kita akan membahas tentang dampak bagi stabilitas politik dan otonomi daerah di negara federal dan juga negara kesatuan. Satu pengakuan. Jadi dampak bagi negara dalam satu konstitusi dan negara federal dan negara kesatuan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama stabilitas politik. Stabilitas politik pada negara federal yakni pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara kesatuan yang menciptakan stabilitas politik jika dikelola dengan baik. Namun hal ini dapat terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dan negara bagian yang menyebabkan konflik dan ketidakstabilan. Misalnya, ketegangan dapat muncul jika negara bagian merasa bahwa pemerintah pusat terlalu ikut campur urusan mereka, begitupun sebaliknya, yakni pemerintah pusat merasa bahwa negara bagian tidak mematuhi kebijakan nasional. Berikut stabilitas politik dari negara kesatuan. Dengan kekuasaan yang terpusat, negara kesatuan cenderung memiliki stabilitas politik yang lebih tinggi karena keputusan yang diambil lebih efisien dan cepat. Namun hal ini juga dapat menyebabkan ketidakpuasan di daerah-daerah yang merasa mereka itu diabaikan oleh pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini dapat menyebabkan gerakan separatis yang lebih besar seperti yang terjadi di beberapa negara yang memiliki keragaman dan budaya itu sendiri. Dari aspek yang kedua yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah pada negara federal memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengatur urusan mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun otonomi ini juga dapat menyebabkan perbedaan dalam kebijakan dan hukum antar negara bagian. Misalnya kebijakan mengenai pajak, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat bervariasi secara drastis yang menciptakan ketidakadilan bagi warga negara yang tinggal di negara bagian yang kurang beruntung. Yang berikut otonomi daerah pada negara kesatuan. Otonomi daerah lebih terbatas dan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Meskipun ada desentralisasi dalam beberapa kasus, keputusan penting seringkali tetap diambil oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan spesifik daerah, tetapi juga memastikan keseragaman dalam penerapan hukum dan kebijakan. Hal ini dapat mengurangi kebingungan dan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat mengabaikan kebutuhan hukum dari berbagai daerah. Baik, lanjut kita masuk dalam dampak yang lain. Mungkin salah satu narasumber bisa menyajikan dampak dari proses legislasi dan bagaimana
negara federal dan juga negara kesatuan. Oke, terima kasih. Saya akan menunjukkan terkait dengan dampak bagi negara dan praktik konstitusi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi ya. Ada dilihat dari berbagai aspek. Aspek yang pertama itu stabilitas politik, kemudian ada otonomi daerah, dan aspek-aspek yang berikutnya itu seperti proses legislasi. Nah, proses legislasi ini apa? Proses legislasi adalah proses pembuatan undang-undang. Kalau negara federal, proses legislasi itu lebih kompleks dan lebih rumit karena melibatkan dua tingkat pemerintahan yang berbeda. Ada pemerintah pusat sama pemerintah negara-negara bagian. Sehingga dalam proses pengambilan keputusannya itu butuh waktu yang lebih lama, dan dalam pengaplikasiannya yang merata bagi negara-negara bagian itu menjadi lebih sulit. Contohnya di negara Amerika Serikat, dalam proses pembuatan undang-undang terkait perpajakan di negara mereka itu membutuhkan persetujuan dari Kongres di tingkat federal. Namun di negara-negara bagian itu memiliki aturan pajaknya masing-masing, yang ini bisa saja berbeda-beda. Berbeda dengan negara federal, negara kesatuan itu dalam proses legislasinya itu bisa lebih sederhana karena hanya melibatkan satu tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah pusat. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan itu bisa lebih cepat, dan dalam penerapan yang secara merata bagi masyarakat juga lebih mudah. Contohnya di negara Indonesia ya. Negara Indonesia itu pemerintahnya itu bisa lebih cepat dalam mengesahkan undang-undang. Contohnya pada tahun 2020 pemerintah mengesahkan Omnibus Law yang di dalamnya itu terdiri dari undang-undang perpajakan dan undang-undang tentang cipta kerja. Dan ini menimbulkan banyak kontroversi dan menyebabkan dari berbagai kalangan masyarakat karena merasa kurang dilibatkan dalam proses penyusunan. Aspek yang berikutnya yaitu aspek kepentingan dan representasi. Di dalam sistem negara federal, negara-negara bagian itu memiliki kepentingan, memiliki otonomi yang besar dan memperjuangkan kepentingan lokal. Namun hal ini bisa menyebabkan perbedaan kebijakan antar wilayah itu menjadi signifikan, dan dalam proses penyatuan kebijakan itu menjadi lebih sulit. Contohnya di negara Jerman, khususnya di negara bagian Länder, itu dalam proses pembuatan undang-undang pendidikan mereka itu setiap negara bagian itu memiliki kewenangan dan haknya masing-masing dalam menentukan, sehingga kurikulum antar wilayah itu berbeda-beda dan tidak sama seperti Indonesia. Indonesia kan kalau kurikulum sudah diatur oleh Menteri maka berlaku merata di seluruh negara Indonesia. Jadi hal itu berbeda dengan negara kesatuan. Negara kesatuan itu pemerintah pusatnya itu lebih fokus pada kepentingan nasional, sehingga dalam penerapan suatu kebijakan itu cenderung lebih merata dan seragam. Contohnya tadi dalam kurikulum itu di Indonesia kan ditentukan oleh seorang menteri dan berlaku secara merata di seluruh negara Indonesia. Jadi secara keseluruhan baik negara federal maupun negara kesatuan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan bentuk pemerintahan ini didasari dari berbagai aspek, entah itu budaya, alasan perjuangan kemerdekaan, atau kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Dan negara federal itu cenderung lebih efektif bagi negara-negara yang memiliki keberagaman yang tinggi, dan negara kesatuan itu cenderung lebih efektif bagi negara-negara yang lebih homogen. Dari pernyataan saya ini mungkin teman-teman ada yang kebingungan atau mungkin ada pertanyaan yang muncul pada teman-teman, kenapa negara Indonesia yang memiliki keragaman yang begitu tinggi memiliki bentuk pemerintahan negara kesatuan? Jawabannya karena dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia itu Indonesia menetapkan persatuan. Itu juga tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang dikatakan khususnya itu dalam istilah ketiga ya, Persatuan Indonesia. Itu juga tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sekian dari saya. Benar sekali ya, bahwa itu sudah terkandung dalam sejarahnya negara Indonesia, di mana terkandung dalam Pancasila yang ketiga. Nah, banyak sekali ya, karena dengan praktiknya penjelasan tentang dampak ini, maka praktik sudah penjelasan dari para narasumber. Nah, namun sebelum kita menutup sesi kita pada podcast hari ini, telah hadir bersama kita di sini Pak Mujaro. Halo, selamat siang Pak. Ya. Nah, di sini Pak akan menambahkan dari penjelasan yang sudah diberikan oleh para narasumber lainnya. Silakan Pak. Terima kasih. Siang. Baik, jadi perbincangan kita pada siang hari ini yang telah disampaikan oleh mahasiswa mengenai bagaimana membandingkan kedua negara, yaitu negara federal dengan negara kesatuan. Nah, tentunya saya ingin menambahkan bahwa
di dalam sistem pemerintah kedua negara pun itu ada perbedaan. Katakanlah kalau negara kesatuan, ya, sistem pemerintahan kita yang kita ketahui itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Ada juga negara kesatuan yang sistem pemerintahannya parlementer. Kemudian pada negara serikat, contoh seperti Amerika Serikat, mereka itu sistem pemerintahannya juga presidensial. Berarti negara kesatuan Indonesia dengan negara Amerika Serikat ada kesamaan sistem pemerintahan, yakni keduanya adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, kemudian apa perbedaan? Ya, kedua negara ini khususnya sistem pemerintahan ada tadi. Salah satu perbedaan yang bisa kita ketahui, ya, di negara serikat itu mereka itu memiliki yang namanya negara-negara bagian, sehingga ya di sana itu disebut dengan gubernur negara bagian. Kalau kita di Indonesia, dalam pemerintahan kita itu ada pemerintah daerah, di mana ada gubernur ya sebagai kepala daerah provinsi, ada juga bupati sebagai kepala daerah kabupaten, dan wali kota sebagai kepala daerah kota. Kalau di negara federasi atau serikat Amerika Serikat tidak ada seperti itu, hanya ada gubernur negara. Perbedaan lain yang bisa kita bandingkan, di Amerika Serikat itu mereka memiliki yang namanya Kongres. Kongres itu adalah gabungan dari Senat dan DPR. Mereka itu adalah ya punya dua kamar, disebut bicameral. Itu sistem legislatifnya. Kalau kita di Indonesia, kita juga punya DPR dan ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Hanya memang DPD itu tidak didesain mirip dengan Senat, tidak didesain seperti itu. Sehingga kalau ditanya sebenarnya dari sistem legislatif kita, apakah kita menanggung dua kamar atau disebut bicameral atau satu kamar atau unicameral? Jawabannya tetap dua kamar, bicameral. Walaupun ya ada ahli hukum yang menyebut, ahli hukum tata negara yang menyebut itu adalah soft bicameral. Artinya ya dua kamar yang tidak 100% itu sama persis seperti yang tadi saya katakan di Amerika Serikat yang kita kenal disebut dengan Senat. Lalu contoh lain lagi, kalau di negara federasi pembentukan undang-undang itu ada di tingkat pemerintah federal, ada di tingkat negara bagian. Yang mana di negara bagian itu mereka memiliki undang-undang masing-masing negara bagian. Tetapi kalau kita di negara kesatuan Indonesia, undang-undang itu adalah produk hukum yang dibuat oleh DPR dengan pemerintah, dengan presiden. Dan undang-undang itu sifatnya nasional, berlaku untuk semua daerah yang ada di Indonesia. Tidak ada undang-undang yang dibuat khusus untuk misalnya di Jawa atau di Sumatera saja. Memang ada undang-undang otonomi khusus. Nah, undang-undang otonomi khusus itu dimaksud ya bahwa ada penyelenggaraan otonomi yang diperuntukkan misalnya bagi Papua, daerah-daerah yang diperlakukan secara khusus. Tetapi tidak didesain seperti ya daerah itu adalah suatu negara bagian, tidak. Ini secara umum saja untuk melengkapi dari perbincangan dari saudara mahasiswa mengenai bagaimana kita bisa memahami ya ada negara yang federasi atau serikat, ada juga negara yang disebut negara kesatuan seperti negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita punya dasar hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam pasal 1 ayat 1 menyebut Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini adalah dasar hukum yang bisa kita pahami bahwa model negara kita adalah negara kesatuan. Demikian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih karena saudara mahasiswa sudah memperbincangkan ya hal yang sangat menarik di dalam mata kuliah kita hukum konstitusi,
khususnya tentang bagaimana membandingkan negara federasi dengan negara kesatuan. Ini kiranya bermanfaat di dalam kita mempelajari materi menyangkut hukum tata negara maupun hukum konstitusi. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak. Terima kasih kepada Pak Dero yang sudah menambahkan penjelasan dari teman-teman narasumber semua. Nah, sebelum kita menutup podcast kita, khususnya kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan poin-poin yang telah saya catat dari penjelasan para narasumber sekalian. Nah, di sini dari pemaparan yang sudah diberikan oleh teman-teman semua, saya menangkap bahwa alasan konstitusi itu merupakan negara federal lebih sulit daripada negara kesatuan itu karena kompleksitas pembagian kekuasaan dari sistem negara federal itu harus dibagi secara jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian. Nah, proses ratifikasi yang rumit yaitu perubahan konstitusi di negara federal biasanya memberikan persetujuan dari sebagian besar atau seluruh negara bagian, bukan hanya dari pemerintah pusat. Nah, mekanisme checks dan balance yang dalam negara federal membutuhkan pengawasan dan keseimbangan yang lebih rumit antara pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga negara. Dan adapun dampak dan alasan serta perbedaan yang mendasarinya bahwa dampak bagi negara dan praktik konstitusi di negara federal dan negara kesatuan terhadap sistem konstitusi yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama stabilitas politik, yang kedua otonomi daerah, yang ketiga proses legislatif, dan yang terakhir adalah kepentingan dana representasi. Nah, teman-teman, sekian dari podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Selamat siang.